Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang sesuatu apapun. Kembali lagi bersama saya Yusef Rapiki dalam sesi kali ini adalah studi Al-Qur'an. Studi Al-Quran atau biasa disebut dalam bahasa Arab Ulumul Quran adalah berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Namun sebelumnya perlu saya perkenalkan bahwa Ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk apa dan bagaimana sejarah dan seterusnya, termasuk tafsir di dalamnya tentang Al-Quran. Baik, apakah yang dimaksud dengan ulumul Quran? Ulumul Quran terdiri dari dua kata. Yang pertama, ulum dan al-Quran. Ulum adalah jamak dari satu kata mufrad, ilmu. Berarti ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Kenapa ilmu-ilmu bukan ilmu saja? Hal ini dimaksudkan bahwa banyak sekali ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun ulumul Quran sebagaimana yang disampaikan oleh guru saya Profesor Dr. Muhammad Amin Suma SH MH MM, sebagaimana dia mengutip dari Muhammad Ali As-Sobuni bahwa ulumul Quran adalah rangkaian pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran yang agung lagi kekal, baik dari segi penurunan dan pengumpulan serta tertib urutan dan pembukuannya maupun dari sisi pengetahuan tentang sebab nuzul, makiyah madaniahnya, nasikh mansuhnya, muhkam mutasyabihnya dan berbagai pembahasan lain yang berkenaan dengan Al-Quran atau yang berhubungan dengan Al-Quran. Wow, banyak sekali ilmu-ilmu atau cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran itu. Lalu apakah ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berkaitan dengan sains bagian dari ulumul Quran atau bukan? Pada dasarnya ilmu-ilmu itu adalah juga dibahas atau disinggung di dalam Al-Quran. Tetapi dalam konteks ulumul Quran itu tidak dimaksudkan untuk mempelajari itu. Tidak dimaksudkan untuk mempelajari sains, ilmu-ilmu sains di dalam Al-Quran. Kenapa tidak dibahas? Karena memang Al-Quran dimaksudkan sebagai hidayah, petunjuk, bukan sebagai sebuah kitab ilmu pengetahuan atau the book of science. Al-Quran adalah kitab hidayah atau petunjuk yang di dalamnya banyak sekali postulat-postulat tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan ulumuddin atau ilmu pengetahuan yang bersifat sains atau ilmu pengetahuan yang bersifat sejarah dan seterusnya. Baik sobat-sobat sekalian, apa tujuan dan kegunaan dari mempelajari ulumul Quran? Sebagaimana yang disebut oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma SH MH MM dalam bukunya Ulumul Quran, seraya mengutip dari pendapat Muhammad Ali As-Sobuni bahwa tujuan mempelajari ilmu Al-Quran pada dasarnya dapat dibedakan ke dalam dua macam, yaitu tujuan secara internal dan tujuan secara eksternal. Tujuan internal seperti dikemukakan oleh Muhammad Ali As-Sobuni adalah untuk memahami kalam Allah Azza wa Jalla menurut tuntunan yang dipetik dari Rasulullah SAW berupa keterangan dan penjelasan serta hal-hal yang dinukilkan dari para sahabat, tabi'in sekitar penafsiran mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Adapun tujuan yang bersifat eksternal adalah untuk membentengi kaum muslimin dari kemungkinan usaha-usaha pengaburan Al-Quran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengimani atau bahkan memusuhi Al-Quran.